Jangan lupa minum yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Seger teman-teman. Nah, aku mau bahas apa sih? Ini agak berbeda dengan tema-tema aku yang lainnya teman-teman, yang biasanya aku sharing tentang amalan-amalan dahsyat, sholawat, ataupun amalan dahsyat yang lainnya. Nah, aku mau sharing tentang amalan dahsyat tentang air teman-teman. Yaps, air ini kan biasa sehari-hari kita minum nih, bahkan di dalam tubuh kita itu kan 70% itu air ya. Kalau kita kekurangan cairan pasti nggak konsen, pasti ada aja badan yang nggak enak. Nah teman-teman, pernah nggak sih berpikir gitu ya, air ini kandungannya apa sih gitu. Nah ternyata aku sempat baca di bukunya, mana ya, di bukunya Rahasia Magnet Rezeki. Nah di sini tuh dijelaskan tentang bersyukur ya, terutama air yang kita minum. Ada peneliti bernama Dr. Masaru Emoto. Beliau itu sang peneliti air dari Jepang. Beliau itu meneliti respon air. Nah, beliau itu memberikan afirmasi, memberikan kata-kata positif terhadap air gitu ya, mau diminumnya. Kata-kata positif apa? Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan meminum ini aku sehat, aku beruntung, aku bisa bersilaturahmi kepada orang lain. Dengan tubuh yang sehat ini bisa mencari rezeki yang berkah, bisa bermanfaat ilmunya, dimudahkan segala urusannya, amin, bismillahirrahmanirrahim. Terus langsung minum ya. Nah itu kan kata-kata positif tuh. Tapi kalau sebaliknya teman-teman, kata-kata yang negatif, ternyata air ini tidak enak, ternyata air ini pahit, seperti kehidupan yang pahit ini. Nah, jadi kata-kata yang diucapkan itu masuk ke dalam air. Kenapa masuk ke dalam air? Karena air itu sebagian dari molekul-molekul, dan setelah diteliti, molekul itu adalah menyerap memori-memori yang kita ucapkan teman-teman. Kita berucap berhubungan dengan emosi ya. Nah, emosi berhubungan dengan perasaan. Apabila perasaan kita baik, kita ucapkan hal yang baik, maka air pun berubah menjadi hal yang baik pula. Jadi dalam penelitian itu diteliti bahwa air yang diberikan kata positif, kemudian diteliti, ternyata bentuknya itu seperti kristal, bening seperti kristal teman-teman. Kayak apa ya? Kayak salju-salju gitu ya. Nah, kalau air yang diberikan afirmasi atau kata-kata yang negatif, ternyata bentuknya nggak beraturan. Jadi air itu kan memberikan memori nih, memorinya itu diserap sama air, memori-memori yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan. Maka dari itu bahwasanya kalau di luaran sana udah banyak banget metode air ini, misalnya pergi ke pengajian ya, ke pengajian, kemudian biasa suka membawa air minum, kemudian airnya dibuka, kemudian mengaji, bersolawat, baca yasin, maka yaitu airnya itu menjadi air yang positif, kemudian diminum dalam tubuh kita, dan insya Allah akan jadi hal-hal yang positif juga teman-teman di dalam tubuh kita. Nah, jadi udah aku praktekin sebelumnya, bahwasanya mungkin udah hampir mau seminggu ini aku melakukan afirmasi positif kepada air. Jadi aku tiap hari itu buka botol minum, kemudian beda-beda ya cara-caranya teman-teman, yang penting kata-kata positif masuk ke dalam air gitu ya. Yang biasa aku lakuin itu bersyukur dulu, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih rahmatmu, terima kasih nikmatmu ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya. Berapa kali pun, gimana teman-teman ya, bisa 100 kali atau berapa kali pun, gak ada patokannya. Kemudian beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampuni dosaku ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, hilafku yang mungkin menyakiti hati orang lain gitu kan. Kemudian karena bersolawat itu kan baik teman-teman, maka aku pun mencoba untuk bersolawat gitu ya, sambil membuka air minum aku sendiri gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hitungannya gimana teman-teman, tapi yang aku lakuin itu 1000 kali. Itu nggak lama kok waktunya, setengah jam pun enggak ya, karena ya ringan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad,
1000 kali nggak lama kok. Nah, sholawatnya apa aja? Gimana teman-teman aja ya, sukanya sholawat yang mana? Yang penting niat sholawat kita itu agar dekat dengan Rasulullah, dekat dengan kekasihnya Allah, mendapatkan syafaatnya beliau, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sholawat, yaitu dimudahkannya pintu rezeki, dimudahkannya hajat terkabul, dijauhkan dari mara bahaya gitu kan. Keutamaan sholawat lainnya diberikan 10 kebaikan, dijauhkan 10 keburukan, diangkat derajatnya. Nah udah gitu, udah bersolawat teman-teman, kemudian bismillahirrahmanirrahim, diniatkan dengan meminum air ini, maka hajat teman-teman itu disebutkan ya, setiap pribadi kan pasti beda-beda dong hajatnya, keinginannya. Aku sebut ini pengen apa, pengen sehat, pengen dimudahkan rezekinya, ya Allah dengan minum ini badanku sehat, pikiranku tenang, bermanfaat untuk orang lain. Pokoknya apapun doa teman-teman, pokoknya disebutkan aja. Nah udah gitu baru deh diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman, rasanya itu berbeda banget dari yang sebelumnya aku ngucapin tanpa afirmasi kemudian langsung meminum. Airnya terasa berbeda setelah dibacakan afirmasi positif, kata-kata positif, dibacain alhamdulillah tadi, dibacain istighfar, dibacain sholawat, dan rasanya tuh lebih manis teman-teman, kayak ada manis-manisnya. Tapi itu bukan iklan ya teman-teman, tapi beneran banget yang sehari aku cobain, kok rasa airnya beda sih, kok rasa airnya lebih enak gitu ya. Nah hari kedua aku nyobain lagi, oh ternyata bener teman-teman, rasanya itu enak banget gitu daripada minum air yang gak ada afirmasinya gitu. Jadi subhanallah ya, ternyata yang Allah ciptakan, semua yang Allah ciptakan itu sungguh sangat luar biasa teman-teman. Bahkan aku inget banget di dalam surat Al-Waqiah yang berjudul Hari Kiamat, apa berhubungannya dengan air? Jadi di dalam surat Al-Waqiah itu diceritakan ada 3 golongan. Nah yang pertama itu golongan kanan. Golongan kanan itu orang-orang yang beriman, orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian ada orang golongan kiri, yaitu yang mendustakan Allah, mendustakan nikmatnya gitu kan. Dan adapun golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang beriman terlebih dahulu, ya, seperti sahabat-sahabat Nabi dan yang lainnya. Nah diceritakan di ayat tersebut ada ayat 68 yang berisi, pernah tidak kamu berpikir air yang kamu minum? Kemudian disambung dengan ayat 69, apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya kepadamu? Kemudian ada lagi ayat yang ke-70 nyambung dengan ayat yang lainnya, yaitu sekiranya kami menghendaki niscaya kami menjadikan asin, mengapa kamu tidak bersyukur? Jadi dalam ayat tersebut pun dikatakan bahwa air itu datangnya dari Allah, dari air hujan, dari sumber-sumber mata air di pegunungan teman-teman. Nah kalau Allah menghendaki air itu asin, maka ya asinlah seperti air laut. Tapi Allah sungguh luar biasa, yang maha pemilik segalanya di muka bumi ini, dunia dan seisinya milik Allah. Jadi kalau Allah udah berkehendak nih airnya menjadi tawar, maka itulah yang bermanfaat teman-teman. Jadi nggak ada yang mubazir ya ternyata. Kalau diteliti ternyata tidak hanya peneliti aja, ternyata dari dahulu pun Allah itu sudah memberikan peringatan, apakah kamu tidak berpikir air yang kamu minum gitu kan. Kemudian kalau menghendaki kami memberikan air yang asin, tapi Allah memberikan air yang rasanya enak, rasanya tawar, karena memang itu 70% dari tubuh kita itu butuhnya air. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah berikanlah kata-kata positif, entah itu pada air, entah itu pada diri sendiri, entah itu kata-kata positif itu untuk orang lain teman-teman, karena hal-hal yang baik akan baik lagi pada diri kita. Seperti halnya air ini kan tadi ada molekul-molekul ya, molekul itu kan menyerap memori. Nah berikanlah kata-kata positif, kemudian diminum, insya Allah ya jadi obat
Misalnya yang lagi sakit nih, ya Allah, dengan meminum air ini dengan izin-Mu ya Allah, berilah kesehatan, berilah kesembuhan, hilangkanlah rasa sakitnya gitu, amin. Jadi niatkan itu ya, ini adalah obat dari Allah gitu teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Jadi semuanya itu udah ada ketetapannya masing-masing ya teman-teman. Nikmat Allah itu nikmat mana sih yang kamu dustakan, bener nggak? Teman-teman makasih ya udah dengerin sharing ini. Jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.